hu ahad, hu ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa mitahiha wa kasrin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakat wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa daf'il balak fatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana minah hajaila yaumil jajah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana ratana wa ilmana wa quwwatana bi'adadir makhluki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi'adadi ilmillah. Allah
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masrur wa miftahil maisur wa fatih lima ughliqa wa syafil ilah wa mufarijil kurubi wa humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi mulkillah lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa huyahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asyu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita mendapatkan karamah dari Allah Azza wa Jalla dalam karamah dunia dan karamah akhirat. Terutama kita mendapatkan ma'rifat maknawi, mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar mengenal Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sehingga kita selalu dapat bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia ini, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan kita dapat memboyong ibu bapak kita, anak-anak kita bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al Jailani mengisahkan tentang bagaimana kita memfokuskan hati kita hanya kepada Allah saja. Fokus tujuan kita tidak lain adalah Allah, Allah, Allah. Seperti kita berzikir dengan kalimat mufrad Allah, Allah, Allah. Lebih halus daripada kalimat itu, lebih bergelora pada jiwa dan terdalam batin kita adalah hu. Begitu jugalah tujuan kita. Tidak ada yang kita tuju kecuali hanya Allah. Seperti perkataan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku,
anta maksudi, engkaulah tujuanku, waridoka matlubi, keredaanmu lah yang aku cari. Tetapkan di hati kita, kata Syekh, bukan dunia dan bukan akhirat sekalipun. Dunia ini hanyalah satu tempat yang pasti kita lewati, hanyalah sebagai sarana kita untuk menuju tujuan hakiki kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, al-kazibu muzanibul iman, kedustaan yaitu hati yang terombang-ambing kesana kemari, tidak memiliki tujuan. Mujanibul iman, hati seperti itu biasanya akan menyisihkan iman di dalam hati kita. Nah, jadi kalau kita iman kita tetap agar istiqomah kepada Allah, bagaimana kita jangan sampai mendualismekan hati kita. Ada Allah, ada dunia. Ada prinsip Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan di dalam Al-Qur'an tuh. Rabbana, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, ya kan? Dan tinggalkanlah bagi kami atau hindarkan bagi kami daripada azab api neraka. Ini bukan tujuan. Ini bukan tujuan. Ini hanyalah dampak. Kalau orang menuju Allah, dampaknya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan terhindar dari api. Dampak ini bukan tujuan. Kalau kita menuju tujuan ini, kita tidak akan dapat memperoleh. Karena tidak ada satu amal pun dalam hidup di dunia ini, tidak ada satu amal pun dalam hidup ini bisa memberikan bekas kepada kita. Itu bahasa tauhid. Bahasa sufi atau bahasa ketuhanannya adalah tidak ada satu amal ini bisa membalas atau dibalas dengan surga yang maha indah. 5 aja. Kenapa? Imam As-Sayuti pernah mengatakan, coba kamu perhitungkan, berapa tahun kamu bisa beramal kebaikan, beramal soleh di dunia ini, beribadah di dunia ini. Paling lama 70 tahun, ditambah dikurangi anak-anak, masa anak-anak mungkin hanya 50 tahun ya kamu beribadah. Itu pun paling 1 hari berapa? 1 jam, setengah jam, ya 5 waktu 1 jam lah. Masa dibalas dengan surga secara abadi, kamu dapatkan kesenangan abadi dunia. Cocok enggak? Tidak cocok. Kalau upah orang seharian sekarang berapa dapat uang? 150.000 rupiah misalnya sehari dapat. Bekerja dapat upah 150.000 rupiah, iyalah, ya kah? Ya 200 lah. 1 juta silahkan 1 juta. Berapa sebulan? 30 juta. 30 juta. Bekerja selama berapa tahun? Berapa tahun bekerja? Selama 50 tahun. Kali sebulan dapat berapa miliar? 10 miliar dapat. Ya kah? Dibalas dengan 10 miliar. Wajar enggak? Wajar. Sekarang ini dibalas nilainya bukan dengan 1 tahun, 2 tahun, abadi selama-lamanya. Tidak bisa dihitung. Kalau dihitung uang, tidak bisa diperhitungkan. Rumah kamu, kata Nabi, di akhirat kelak, di surga kelak, itu kalau kamu menjalani, lamanya perjalananmu adalah 500 tahun lamanya. 500 tahun. Kalau pian di dunia ini bisa beli tanah sekaligus rumah, yang kalau pian jalani rumah tanah itu 500 tahun kira-kira. Pekerjaan apa yang pian lakukan di dunia ini untuk mendapatkan itu? Tidak ada. Orang yang terkaya saja tidak seperti itu, ya enggak? Maka akhirat, surga itu bukan tujuan. Itu hanya dampak saja.
Seseorang akan hanya mendapatkan akhirat yang baik itu apabila tujuannya adalah Allah aja wa jalla. Maka jangan engkau buat hatimu itu mendua kepada selain Allah aja wa jalla. Selain Allah batil, selain Allah adalah batil. Kullu inna yandahu bima pihi. Tiap-tiap bejana yang berisi air, tiap-tiap teko yang berisi air, bila ditongkakkan, dikeluarkan, pastilah apa yang ada di dalam itu terkeluarlah dia. Bila di dalam teko itu airnya air setrup, yang keluar ke cangkir pasti air setrup. Bila di dalam teko itu air susu, maka yang keluar adalah air susu. Tidak mungkin tuba kecuali air susu dibales tuba. Ya Allah lah, susu pasti. Nah, tidak mungkin kalau susu itu tidak ada racunnya, tidak mungkin dia beracun. Tiba-tiba beracun, pasti ada yang menambahi racun di dalam. Intinya apa yang ada di dalam teko akan dikeluarkan, pasti apa yang ada di dalam itulah terkeluar. Maka kata saya, a'maluka dalailun ala i'tiqadika. Amal-amalmu selama ini adalah menggambarkan itikat kamu yang sebenarnya. Nah, jadi itikat pian rajin ke majelis nih. Nah, kalau rajin ke majelis mendengarkan nih, agama senang hati pian. Rindu lawan pengajian, kada rindu lawan ulun, kada rindu lawan pengajiannya. Mun rindu lawan ulun bahaya pian. Rindu lawan pengajiannya. Hati senang mendengarkan pengajian. Berarti itu menggambarkan duduk pian asik santai. Kalau lakiannya ada sambil brokono, sambung puting brokono, asik, senang pokoknya. Itu menggambarkan iktikat pian. Iktikat itu adalah keyakinan, keimanan pian kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau pian hari-hari pian ke majelis talim tidak pernah, mendengarkan ilmu tidak pernah, berarti itu menggambarkan itikat pian. Berarti apa itikat pian? Ilmu tidak penting bagi pian. Ya lah. Lalu apa yang penting? Nah, lihati sidin apa yang ketujuh? Oh, sidin ketujuh mainan. Berarti itikat sidin banyak soal mainan. Ya lah. Nah, ada kala suka main game, main game terus kekanakan toh. Itu pang yang di dalam pikirannya tuh, di dalam hatinya tuh, itikatnya tuh game. Ya, kekanakan. Di itikat hatinya suka main judi. Pikirannya apa? Mencari orang apa? Di mana orang main di hatinya suka dengan Allah. Hati pian, itikat hati pian tuh na suka dengan Allah. Buai bo pian tuh na buai suka dengan Allah. Maka pian mencari mana tempat yang di dalam itu diperdengarkan, disampaikan tentang ilmu Allah aja. Senanglah hati pian. Nah, yuk koreksi hati kita senangkah kadakah? Mungkin pertama kali ke pengajian dibawai kawan, diajak kawan, tapi lama kelamaan masgul. Masgul tuh sibuk asik mendengarkan ilmu Allah aja wa jalla. Bila ulun tuh berkisah lain tentang Allah aja wa jalla atau selain Nabi Muhammad, pian kada suka dengar. Tapi bila ulun berkisah tentang Allah dan Rasulnya, senang hati pian. Berarti hati pian sudah terikat dengan Allah aja wa jalla. Berarti hati pian sudah fokus. Cinta pian sudah fokus kepada Allah aja wa jalla, Allah dan Rasulnya. Nah, pian toh. Nah, lakianlah cinta lon bini pian, ulun sambat ngaran bini pian, misalnya bini pian aloh, pian tak kajut. Loh, jor pian.
Siapa tahu jadi pian. Iyalah. Nah, ibu kayak itu juga bila ibu cinta dengan suami ibu kelak. Misalnya suami ibu ngarannya Pak Loy. Misal. Pak Loy julur, buat kaget ibu no. Apa tuh ya? Ya kah? Begitulah apa yang ada dalam hati kita tergambar dalam ekspresi amal kebaikan, amal-amal kita sehari-hari. Jar Nabi, majelis ta'lim itu raudatun min riyadil jinan. Di antara kebun-kebun surga ialah hilaki zikri. Di dalamnya orang mengingat Allah. Mengingat Allah itu mengajarkan ilmu-ilmu Allah, mengajarkan tentang zikir, mengajarkan tentang amal soleh, mengajarkan bagaimana terutamanya ini takarub, dekat kepada Allah aja. Suka di situ berarti itu tanda insya Allah pian pasti masuk ke dalam surga. Nah, pasti masuk dalam surga. Karena surga itu kayak ini. Karena ulun berkisah alam barzah ayolah. Kisah-kisah di alam barzah. Bila sudah orang meninggal tuh nah, pengajian tetap ada dibuka di alam barzah. Asal pas kena di daerah atau di situasi kelompok orang-orang beriman bertakwa, pengajian masih tetap. Karena cari ulun bila sudah pian meninggal, asal tak dulu ulun meninggal pada pian masih buka ada pengajian. Bila parai di sana, parai juga tuh gurunya telah. Nah, tapi dicari kawan mana aja si anu tuh ndak ada di sini. Manalah? Ditanyakan kepada sahabat ini yang dalam hadis Nabi yatazaruna, mereka saling mengunjungi, bertanya mana si anu, mana si Udin, mana si Nanang, mana si Kosim, mana Juleha, mana si Alo, mana si Siti Rahmah. Oh ada di situ jar, ada di sana alhamdulillah ada, bertemu akhirnya alhamdulillah. Pas dicari si Ano, mana bini Palu ini enggak ada jar. Berarti di kampung sebelah berarti yang dulu yang saya kisahkan tentang orang-orang dalam penyesalan. Nah, yang di dalam Al-Qur'an tuh ada kemarin adalah ingatlah mestilah. Yang menyesal bersungut-sungut biru usim inda rabbihim. Rabbi irji'na, kembalikan kami ila dunia, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami hendak beramal lagi nah. Lebih bisa lagi sudah. Yuk pian kaji bujur-bujur ilmu nang menjadikan kita selamat dunia terutama akhirat. Selamat akhirat itu ialah fokus kepada Allah aja wajal. Jangan dipikirkan lagi api nerakanya, surganya, anu di surga tuh guru banyak banget bidadari guru. Tidak bisa juga kita mencapainya. Yang bisa mencapai itu ialah bila kita dekat takarub kepada Allah aja wajal. Itu yang utama. Dah. Zohiruka dalilun ala batinika. Johirmu itu gambaran daripada batinmu yang sebenarnya. Seperti teko begitu dituangkan, bila air di dalam teko itu adalah susu, pasti yang keluar adalah susu. Bila pian suka mendengar nama Allah disebut, bila pian suka mendengar nama Nabi Muhammad disebut, kepingin pian dekat dengan Allah, kepingin pian dekat dengan Rasulullah, kepingin ada pengajian yang menjelaskan tentang Allah dan Rasulnya, suka pian, berarti itu menggambarkan batin pian itu sudah tumbuh bergelora cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa itu gambaran apa? Satu. Yang kedua, itu menggambarkan Allah meletakkan cintanya di hati pian. Itu bahasa lain adalah sambutan Allah pada diri pian. Walihaja qala ba'duhum ad-jahir anwa'ul batin. Seperti perkataan para ulama kebanyakan,
Johir itu adalah macam daripada batin itu sendiri. Batinuka zohirun indal haqi azza wa jalla inda khawasati min ibadihi. Inilah yang diletakkan Allah keistimewaan bagi hamba-hambanya yang sudah diberikan Allah keistimewaan batin, ialah hatinya bergelora, jiwanya bergelora kepada Allah dan Rasulnya, yang terlahir dalam bentuk ekspresi hidup sehari-hari. Ke majelis ta'lim, didengarkan Allah dan Rasulnya, senang hati, ya kah? Sholat, senang hati sholat tuh rasanya. Makanya kata Nabi dulu pernah dalam kitab Fathul Gaib, Nabi itu mendengar azan sidin, mendengar Bilal azan sidin, tetes air mata sidin, senang hati, tidak ada kebahagiaanku sidin kecuali aku mendengarkan kalimat-kalimat Allah disampaikan, didengarkan, nangis sidin, senang hati. Tapi nangisnya adalah nangis senang hati. Nah, bila pian kenalah ini rahasialah. Nah, timbulkan senang terus Tuhan, ekspresikan senang di hati. Bila ini timbul, berarti kita sudah masuk di wilayah khawas. Khawas tadi itu inda khawashihi min ibadihi. Kita sudah digolongkan kelompok orang yang istimewa di sisi Allah azza wa jalla. Kalau sudah istimewa, pian maulah lagi masuk neraka. Maulah, nah mau lagi ya kelak, insya Allah pasti masuk ke dalam surga. Masya Allah. Nah, nyamannya guru jar, biar senang hati ya, senang hati aja. Tapi senang itu susah. Ya lah, senang itu susah. Ya pian makan sate tidak suka, disuruh orang suka makan sate, susah enggak? Ya. Pak, perempuan tuh suaminya kawin lagi, sukalah. Nah, disuruh suka kayak Pak, nyaman lah. Ngalih kelak. Nah, ngalih. Siapa yang akun? Oh, yuk. Pian pengakun lah istri lawan pelacur. Dakon lah. Nah, ayo Pak, kenapa kadakon? Dipaksa senang kali lah. Kayak itu juga kita ini, manusia ini pelupa dengan Allah. Tapi bila pian mendapatkan ingat terus dengan Allah, suka mendengarkan nama Allah dan Rasulnya, itu istimewa pian, berarti sudah. Ya kelak, insya Allah peganglah sampai itulah, sampai kematilah. Rahasia tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, bismillahi wa minallah. Allahu Allah, bismillahi wa ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu Allah, bismillahi Allah. Allahu Allah, tawakkalna ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
wakil, hasbunallah ni'mal maula Allahu Allah bismillahi amanna billah Allahu Allah